Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera, salam kasih di dalam Kristus Yesus, di mana saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tengah-tengah keluarga kita masing-masing untuk mengadakan ibadah PA yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita memulai ibadah PA kita dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 242, bait 1 dan bait yang kedua, muliakan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa sungguh kasih setia Tuhan senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami. Kami bisa beraktivitas, kami bisa menjalani hari-hari kami, semua karena kasih karunia dan juga pertolongan dari Tuhan. Termasuk di dalam kesempatan saat ini, di mana kami bisa bersama-sama mengadakan ibadah PA. Kami juga percaya bahwa ini merupakan wujud dari kasih karunia Tuhan, undangan Tuhan kepada kami semua untuk bisa menyempatkan diri kami, menata waktu kami, datang ke hadirat Tuhan pada kesempatan saat ini. Dan di dalam ibadah PA saat ini ya Bapa, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memampukan kami, menolong kami, supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini, terlebih kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa permohonan kami, semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 366, bait 1, 2, dan 3, ya kasih yang merangkulku. Ku beri
Bacaan kita saat ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan diambil dari surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan kita lanjutkan ayat 13 sampai 19. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan akan dilanjutkan ayat 13 sampai 19. Akan saya bacakan yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak hal dalam hidup kita yang bisa saja terjadi di luar nalar pikiran kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia memang diciptakan Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan dengan pikiran dan akal budi yang luar biasa dalam diri setiap manusia. Tetapi ternyata seringkali juga banyak hal-hal, peristiwa, kejadian yang terjadi bahkan terjadi di luar nalar pikiran kita sebagai manusia. Dan itu saya pikir lumrah terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang kita sebagai manusia pernah mungkin mengalami secara perhitungan manusia kita tidak mampu. Atau di dalam hal ekonomi, hal keuangan mungkin secara perhitungan manusia tidak akan cukup. Tetapi toh nyatanya banyak juga pengalaman-pengalaman yang terjadi ternyata bisa atau ternyata cukup. Meskipun secara hitung-hitungan, secara pikiran nalar manusia tidak akan mampu ataupun tidak akan cukup. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Kita hidup bukan hanya berdasarkan nalar dan logika kita sebagai manusia. Dan hal-hal yang tidak mampu kita jelaskan, tidak mampu kita pikirkan secara nalar logika kita sebagai manusia, itulah hal-hal yang kita imani sebagai rencana ataupun perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam bacaan kita saat ini dibuka di ayat yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam arti imanlah yang menyempurnakan logika, pikiran, nalar kita sebagai manusia. Dan di dalam suratnya kepada jemaat Ibrani ini, Rasul Paulus menegaskan atau menekankan terkait hal ini kepada jemaat Ibrani
supaya jemaat Ibrani bisa mendasarkan hidupnya. Orang-orang Ibrani bisa mendasarkan hidupnya berdasarkan iman, bukan hanya berdasarkan nalar dan logika sebagai manusia. Meskipun kita semua juga dianugerahi nalar pikiran yang luar biasa oleh Tuhan. Tetapi harapan Rasul Paulus bahwa setiap manusia tidak hanya berjalan berdasarkan nalar dan logikanya semata. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Dan itulah juga yang diceritakan oleh Rasul Paulus di dalam pengalaman nenek moyang, yaitu pengalaman Abraham yang tadi dikisahkan mulai ayat 13 sampai dengan ayat 19. Kita mengetahui bagaimana kisah Abraham menantikan keturunan. Dan ketika Abraham mendapatkan keturunan yaitu Ishak, Tuhan pun menjanjikan bahwa melalui Ishaklah keturunan Abraham akan disebut sebagai keturunan bangsa yang besar. Bangsa yang jumlahnya seperti pasir di lautan dan bintang di langit. Tetapi rupanya Tuhan juga menguji iman Abraham pada waktu itu untuk mempersembahkan Ishak sebagai persembahan kepada Tuhan. Di mana Abraham tahu bahwa hanya melalui Ishaklah dia memiliki keturunan. Tetapi Abraham tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Secara nalar dan secara logika mungkin kita berpikir sebagai manusia, pastilah kita tidak akan melakukan kehendak Allah itu. Karena kita tahu ini anak tunggal kita, anak yang dikasihi. Tetapi kembali lagi kepada ayat 1 tadi, bahwa Abraham mengimani betul bahwa segala sesuatu itu semua karena Tuhan. Seperti yang dituliskan di ayat yang ke-19 tadi. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham selalu berpikir bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah melalui rancangan kehendak yang dinyatakan Tuhan khususnya kepada Abraham saat itu. Sehingga memang secara nalar, logika, perasaan, mungkin Abraham merasa sangat berat untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Tetapi karena Abraham beriman kepada Tuhan, maka Abraham tetap melakukan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan itu. Dan disinilah iman itu bekerja dan berkarya dalam kehidupan manusia. Ketika nalar kita buntu, ketika logika kita juga mungkin tidak berjalan dengan baik, ataupun ketika perasaan kita sedang berkecamuk luar biasa dengan situasi keadaan yang ada. Disinilah, seperti dikatakan di ayat 1 tadi, iman yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan menjadi bukti dari segala sesuatu yang mungkin belum kita lihat dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus di sini menegaskan ini kepada orang-orang Ibrani, supaya orang-orang Ibrani tetap memiliki pengharapan, tetap memiliki keyakinan kepada Tuhan di dalam mereka menjalani kehidupan. Karena memang sebagai manusia, kita pasti akan mengalami saat-saat di mana kita merasa sulit, saat-saat di mana perasaan kita sudah penuh dengan mungkin tantangan, pergumulan, beban, dan lain-lain. Ataupun pikiran nalar kita sudah tidak berjalan dengan baik, karena mungkin juga ada masalah, ada tantangan. Contoh saja di dalam situasi pandemi yang sudah 1 tahun ini kita rasakan. Kita mungkin semua merasa jenuh dalam keadaan ini. Kita merasa lelah dengan situasi ini. Mungkin kita sudah lelah untuk berpikir kapan ini akan berakhir. Sejak awal mula terjadinya pandemi, kita selalu berpikir kapan akan berakhir, dan mungkin sampai hari ini sudah 1 tahun berjalan, kita mungkin masih berpikir yang sama, kapan ini akan berakhir. Dan kita tidak tahu juga kapan akan berakhir. Lalu bagaimana kita menjalani hidup? Dan disinilah surat Ibrani ini juga bisa bermakna bagi kehidupan kita saat ini. Bahwa ketika kita bergantung pada iman kita kepada Tuhan, inilah yang menjadi bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita mengimani bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita, meskipun saat ini kita sedang berat. Kita mengimani bahwa ketika kita berharap
kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, kita juga mengimani bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan menguatkan kita semua. Dan itulah makna yang tertulis tadi di ayat yang pertama, bahwa iman menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita berharap hidup kita yang lebih baik di masa mendatang, maka imanlah yang menjadi dasarnya. Kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan menjadi bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat atau yang tidak kita lihat. Dan imanlah yang di sini juga meyakinkan kita, meskipun kita belum tahu masa mendatang kita bagaimana. Meskipun kita belum jelas nanti pandemi ini kapan berakhir, berakhirnya seperti apa, apakah nanti setelah semua orang divaksin, kita bisa hidup normal kembali seperti dulu. Kita tidak tahu semuanya. Tetapi iman yang bisa menguatkan kita untuk terus berjalan. Keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Seperti yang terjadi pada Abraham. Dengan imanlah dia melakukan kehendak Tuhan. Nyatanya, akhirnya Tuhan juga memberikan jalan yang terbaik bagi Abraham. Tuhan tidak pernah menegakan umatnya untuk menderita terus-menerus. Nah, inilah yang juga terjadi pada Abraham. Sehingga Rasul Paulus mengajak orang Ibrani saat itu dan juga mungkin mengajak kita saat ini untuk berjalan berdasarkan iman. Meskipun jalan di masa depan ini tidak pasti, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi iman kita, janji kita kepada Tuhan untuk terus menjalani maksud dan kehendak Tuhan, itulah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa juga dimampukan oleh Tuhan untuk terus beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini, sebagai bahan diskusi di dalam PA, kiranya ini mungkin bisa menguatkan kita di antara keluarga kita masing-masing. Silahkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian menceritakan pengalaman iman Anda ketika Anda merasakan pertolongan Tuhan di saat yang sulit atau bahkan di saat-saat yang tidak masuk akal, ketika Tuhan memberikan pertolongan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya ulangi, ceritakan pengalaman iman Anda ketika Anda merasakan pertolongan Tuhan di saat yang sulit atau di saat yang tidak masuk akal. Silahkan diceritakan, di-sharingkan bersama dengan keluarga, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 369A, bait 1 dan bait yang ketiga, Ya Yesusku berjanji. Ku pinta kau
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa pada kesempatan kali ini kami bisa merasakan kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama, bahwa dengan imanlah kami bisa berharap, bahwa dengan imanlah kami bisa mendapatkan bukti dari segala sesuatu yang tidak mampu kami pikirkan ataupun kami lihat. Dan kami mohon Tuhan senantiasa menguatkan kami untuk terus beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apalagi di dalam situasi sulit saat ini, di tengah situasi pandemi saat ini, mungkin kami mengalami tantangan, baik di dalam kehidupan kami secara ekonomi, secara sosial, di dalam kami menjalani pekerjaan, di dalam kami menjalani aktivitas kami sehari-hari. Ada tantangan dan ada pergumulan. Tetapi kami meyakini bahwa Tuhan tetap menyertai, bahwa Tuhan tetap menolong kami, supaya kami tetap bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Dan keluarga kami, pekerjaan kami juga bisa berjalan dengan baik dan juga penuh dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada kesempatan saat ini sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakitnya, kami meyakini bahwa kasih Allah selalu menyertai. Tuhan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, terlebih Tuhan memberikan berkat kesembuhan. Begitu juga untuk seluruh warga jemaat, mulai warga anak sampai dengan warga Adi Yuswo. Kami percaya Tuhan memberkati, baik di dalam kehidupan kesehariannya, di dalam pendidikan anak-anak kami, di dalam aktivitas pekerjaan yang dijalani, di dalam kehidupan berkeluarga saudara-saudara kami semua. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong memberkati. Khususnya para Bapak Ibu Adi Yuswo, Tuhan menguatkan, Tuhan menolong di dalam situasi pandemi ini, sehingga tetap bisa hidup dengan sehat, dengan penuh sukacita. Termasuk untuk gereja Tuhan di tempat ini di Jemaat Mojosari. Kami mohon Tuhan memberkati setiap kegiatan pelayanan yang ada, supaya berjalan hanya sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Kami juga merasakan kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, serta kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam situasi yang tidak mudah, di dalam situasi yang sulit ini, kami percaya Tuhan menguatkan para pemimpin bangsa kami untuk tetap teguh berpendirian pada tanggung jawab dan tugas yang memang harus mereka kerjakan dengan jujur dan adil, karena pertolongan, penyertaan, serta hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Serta kami semua sebagai warga negara, ajarilah kami untuk terus bisa memberikan dukungan yang positif kepada para pemimpin bangsa kami, dan juga supaya kami terus taat pada tatanan dan aturan yang sudah ditetapkan oleh para pemimpin bangsa kami semua. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, aparat TNI Polri, para relawan di dalam situasi pandemi ini, di mana mereka harus menghadapi tantangan tanggung jawab yang besar. Kami percaya Tuhan menguatkan mereka, juga memberikan kesehatan kepada saudara-saudara kami semua ini. Ya Bapa, kami serahkan pula persembahan yang sudah kami kumpulkan. Ini semua sebagai wujud rasa syukur kami. Kami percaya Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan seutuhnya hidup kami semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.